Assalamualaikum, hai Besti, terima kasih ya udah mampir. Oke, seperti biasa di hari ini aku bakalan bahas satu kasus kriminal. Kasus ini tuh berasal dari negara Amerika Serikat dan bener-bener viral banget. Nah, pertama kali aku tahu dan aku baca soal artikel ini tuh akhir 2018-an ya. Kasusnya bener-bener viral banget nih. Ini tuh tentang kematian keluarga Watts. Yang korbannya itu adalah seorang istri yang lagi ngandung dan dua balita anaknya tuh ya. Nah, kisah ini tuh masih menyimpan misteri karena belum ketahuan nih siapa pembunuhnya. Nah, kemarin-kemarin aku iseng pengen nyari tahu lagi tentang artikel ini. Kan udah lama tuh ya, udah dari tahun 2018. Dan akhirnya terkuak juga dong. Gila sih, menurut aku ini parah banget, sadis tersadis-sadisnya. Pokoknya kalian yang udah tahu faktanya ini kayak gimana, itu bener-bener buat emosi banget. Jadi aku berharap kalian harus nonton full videonya sih. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, mari kita bahas kasusnya. Nah, sebelum aku masuk ke kasusnya, aku bakalan kasih tahu dulu nih siapa-siapa aja orang yang terlibat di dalam cerita ini. Nah, kalian para bestiku harus ingat-ingat ya siapa aja orang-orangnya. Nah, yang pertama itu ada Chris Watts. Nah, si Chris Watts ini adalah suami dan kepala rumah tangga di keluarga Watts. Nah, yang kedua ada Shannon Watts. Nah, Shannon ini adalah istrinya si Chris Watts. Yang ketiga ada Bella Mary Watts. Si Bella ini anak pertama dari pasangan Chris dan si Shannon. Nah, yang keempat berarti ya. Yang keempat ada Chris Catherine Watts. Dia anak kedua dari pasangan Chris dan Shannon. Yang kelima ada Nicole Kessinger. Nah, si Nicole ini adalah teman wanitanya si Chris. Ingat-ingat ya. Dan yang keenam itu ada Nicole Atkinson. Nah, si Nicole ini adalah sahabat karibnya si Shannon. Beda ya, ingat-ingat. Yang pertama itu Kessinger dan yang kedua itu Atkinson. Beda orang, beda akhirannya doang. Nah, ingat nggak? Kalau misalkan nggak ingat ya udah kita sebut aja yang pertama itu dengan panggilan Mbak, dan yang kedua yang ini tuh kita sebut aja panggilannya Butet ya. Jadi total orang yang terlibat itu ada 6. Ingat-ingat ya. Dan sekarang yang jadi pertanyaannya itu adalah siapa sih si Chris Watts itu? Nah, si Chris Watts itu adalah seorang bapak-bapak usia sekitaran 33 tahunan lah. Dan dia menikah sama kekasihnya waktu itu di tahun 2012. Nama kekasihnya itu adalah Shannon Catherine. Dan istrinya itu usianya berapa ya? 34 tahunan. Jadi mereka itu cuman beda kisaran 1 tahun ya. Dan menikah selama 6 tahun, keluarga Watts ini memiliki 2 putri, dikaruniai 2 putri ya. Yang pertama itu ada Bella Mary Watts. Dia lahir di tahun 2013 dan yang kedua ada Celeste Catherine Watts, lahirnya di tahun 2015, dan seorang putra di dalam kandungannya si Shannon. Jadi si Shannon itu bunting lagi ya. Dan mereka merencanakan untuk menamainya yaitu Nicole Lee. Jadi ini kayaknya cowok deh. Dan pasangan ini tuh pindah ke Frederick, Colorado, di mana si Chris itu dipekerjakan di Anadarko Petroleum, perusahaan minyak, dan si Shannon-nya bekerja sebagai perwakilan pemasaran di sebuah perusahaan alat kesehatan. Nah, si Shannon ini mah kerjaannya banyak promosi lewat jalur media sosial, ya kayak influencer gitulah. Dan mendekati bulan-bulan akhir di tahun 2018, keluarga Watts ini diterpa satu masalah besar. Apa itu masalahnya? Jadi awal mula kejadiannya itu di tanggal 13 Agustus 2018. Nah, si Butet itu punya niatan untuk menemui si Shannon di rumahnya. Karena dia tuh tahu si Shannon itu lagi kurang fit gitulah setelah melakukan bisnis trip bareng-bareng tadi malam. Nah, jadi udah kelihatan si Shannon itu lagi hareng lah sama si Butet. Nah, sesampainya di rumah si Shannon, si Butet itu udah ngetuk pintu berapa kali, lama banget. Tapi nggak ada balasan. Ketika ditelepon juga nggak ada jawaban. Padahal si Butet ngelihat mobil yang biasa dipakai si Shannon itu ada terparkir di garasinya dalam keadaan terkunci. Nah, ini menandakan bahwa si Shannon ada di rumah dong.
Nah, karena panik terjadi sesuatu sama si Shannon, mengingat kan si Shannon lagi hamidun ya, usia 15 minggu. Dan ada 2 balita di rumahnya, si Butet akhirnya berinisiatif buat memanggil polisi agar datang ke rumah si Shannon. Tapi sebelum menghubungi polisi, sebenarnya si Butet itu udah berusaha ngehubungin si Chris, suaminya si Shannon. Dan minta si Chris buru-buru pulang ke rumah buat ngecek kondisi Shannon sama kedua anaknya itu loh. Namun udah ditunggu-tunggu sekian lama, si Chris tuh nggak datang-datang juga. Nah, karena cemas yang semakin memuncak, akhirnya si Butet menghubungi polisi buat membantu. Nah, nggak lama pihak kepolisian datang nih ke rumah si Shannon dan buat mencoba ngebuka pintu depan rumahnya si Shannon. Namun karena kondisi pintu terkunci, jadi nih polisi tuh nggak mungkin buat ngedobrak karena kan ini bukan situasi darurat. Nah, akhirnya si polisi tuh hanya bisa ngumumin dari luar rumah, pakai speaker gitulah. Dia tuh ngumumin kalau misalkan ada pihak kepolisian di luar dan harap untuk buka pintu ke si Shannon, ke orang yang ada di rumah. Namun tetap aja nggak ada respon sama sekali di dalam rumah. Nah, jadi aja si Butet itu nyeritain ke polisi kalau misalkan dia itu udah sebelum melapor polisi, dia udah nelpon dulu si Chris, suaminya si Shannon. Tapi responnya itu cuman bilang, ya setengah jam lagi nyampe, bentar lagi nyampe. Tapi nyatanya sampai berjam-jam si Chris tuh nggak kunjung datang. Mungkin anggapan si Butet itulah si Chris tuh lagi sibuk. Terus pihak kepolisian akhirnya memberikan jalan tengah nih dengan ya udah aku aja nelpon si Chris, terus minta kode password garasi agar kayak si Chris tuh nggak usah buru-buru datang ke rumah. Dan dia juga bisa meriksa cepet-cepet nih keadaan rumah dengan tahu si password garasi itu. Tapi si Chris tuh nggak mau ngasih password garasinya dengan dalih kayak ya udah 5 menit lagi nyampe pak, tunggu aja kayak gitu. Nah, ketika si Chris sampai, mereka pun buka pintu bareng-bareng nih dan masuk ke rumahnya. Mereka ngecek keberadaan si Shannon sama kedua balitanya, si Bella sama si Chelis. Nah, setelah semua ruangan itu digeledah, dia ditemukannya si Shannon tuh nggak ada, si Bella nggak ada, si Chelis nggak ada. Nah, setelah digeledah, si Chris tuh sempat nemuin cincin pernikahannya sama si Shannon, yang si Shannon tinggal di kamarnya. Terus si Chris tuh bilang bahwa dia tuh emang lagi berantem nih sama istrinya dan berpikir untuk bercerai. Jadi si Chris tuh mengasumsikan ke polisi bahwa istri sama anak-anaknya tuh pergi dari rumah karena kan mereka udah berantem. Ya itulah, jadi misalkan kabur lah gitu kan. Namun asumsi si Chris ketika terbantahkan ketika si Butet menemukan tas tangan Shannon dan obat-obatan Chelis di atas meja dapur. Nah, Butet berpendapat tuh si Shannon tuh nggak mungkin pergi tanpa obat-obatan si Chelis karena kan ini obat harus diminum tiap hari ya sama si Chelis. Jadi kalau misalkan si Shannon emang ada niatan pergi, dia tuh nggak mungkin ninggalin obat-obatan yang harusnya diminum sama anaknya tiap hari dong. Dan anehnya lagi, HP si Shannon tuh ditemuin loh di rumah sama polisi. Terus polisi makin curiga dong. Ya lantas mereka tuh ngecek HP si Shannon dan bener aja. Hari itu tuh nggak ada panggilan masuk, nggak ada panggilan keluar sama sekali. Dan menambah kecurigaan dari para polisi. Dan akhirnya polisi itu memutuskan untuk menelpon seseorang detektif untuk datang ke rumahnya si Shannon. Ya buat ngebaca situasi gitulah apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Pada saat polisi sedang menggeledah di luar rumah, ada nih tetangganya si Shannon. Dia tiba-tiba ngomong nih ke polisi kalau dia tuh punya CCTV di luar rumah terus nyorot ke halaman. Jadi bisa dijadiin barang bukti buat ngeliat apakah ada orang yang masuk sama keluar di rumah si Shannon. Nah, polisi, detektif sama si Chris tuh langsung ngeliat aja CCTV-nya di rumah tetangganya. Tapi kelihatan sikap si Chris di situ tuh gugup banget Besti. Bukan gugup karena cemas kehilangan 2 putrinya, melainkan gugup aneh gitu. Nah, di situ detektif udah mulai merasakan keanehan dari sikap si Chris. Menurut penuturannya, si Chris itu tuh nggak menggambarkan kecemasan atau kesedihan udah kehilangan 2 anaknya sama istrinya loh. Sikapnya itu dinilai sangat tenang dan baru aneh ketika mereka bersama-sama mengecek CCTV tetangganya. Tetangganya pun bersaksi bahwa si Chris terlihat sangat tidak normal karena tidak biasanya si Chris menggoyang-goyangkan tubuhnya seperti itu ketika menonton sesuatu. Jadi si tetangganya itu udah hafal bener lah gerak-gerik si Chris normalnya kayak gimana, anehnya kayak gimana. Jadi dia tuh ngomong lah ke polisi. Karena polisi mencurigai si Chris, terus polisi tuh nanya sama si Chris, kemana sih dia waktu malam sampai pagi ini? Kenapa kok bisa nggak tahu si Shannon sama kedua putrinya tuh pergi dari rumah? Terus alibi si Chris ketika si Shannon pulang dari perjalanan bisnisnya pada jam 2 pagi, si Chris tuh udah bobo.
Terus si Chris kebangun jam 5-an lah, terus siap-siap kerja. Nah, habis itu dia ngaku bertengkar sama istrinya mengenai perceraian. Namun hanya kayak bertengkar doang, nggak sampai main fisik. Terus Chris berangkat ke tempat kerjanya pakai mobil pick up tuh jam 5.27 pagian gitulah, setengah 6-an. Nah, setelah penyelidikan hari itu selesai, kasus ini tuh menjadi kasus kehilangan 3 orang, yaitu si Shannon, Bella, sama si Celeste. Chris juga sempat membuat pengumuman di media sosial dan melakukan interview dengan beberapa media atas berita kehilangan ini, dan berpesan melalui media untuk Shannon agar dia bisa secepatnya pulang karena dia merindukan anak-anaknya. Nah, sehari setelah diterbitkannya berita kehilangan itu, keesokan harinya si Chris tuh dapat panggilan dari kepolisian buat interview. Nah, di interview yang pertama ini, suasana sangat friendly. Chris memberikan saran dan masukan tempat-tempat yang mungkin dikunjungi sama si Shannon dan kedua anaknya. Namun di interview pertama ini banyak hal-hal yang ternyata tidak sinkron, terus nggak pas dan aneh. Dan setelah di interview pertama ini, terlihat detektif itu tidak bisa menerima dan mempercayai ucapan si Chris. Kan detektifnya jago ya, nggak bisa dikibulin. Nah, sehari setelahnya pada tanggal 15 Agustus, si Chris itu kembali dipanggil oleh polisi untuk melakukan tes kejujuran yang dilanjutkan dengan interview polisi. Dan sebelum dilakukan tes kejujuran ini, si Chris tuh udah dikasih tahu nih gimana sistem dan cara kerja tesnya. Dan si Chris gagal dong melewati tes kejujuran ini. Selanjutnya dilakukan interogasi lah oleh detektif dengan menggunakan trik-trik tertentu tanpa ada kekerasan dan pemaksaan. Terus di awal interogasi, si Chris itu kukuh dengan keterangannya bahwa dia tuh nggak mungkin tega ngebunuh istri sama kedua anaknya yang masih balita. Dan di interogasi tersebut detektif bertanya kenapa dia tuh sekalipun enggak meneteskan air mata dan menangis mengetahui bahwa istri dan anak-anaknya telah menghilang. Nah, setelah detektif menanyakan hal tersebut, si Chris tiba-tiba nangis dong dengan anehnya. Wah, itu tuh bener-bener bikin menambah kecurigaan dari detektif ini sama dari pihak kepolisian dong ya. Setelah berselang berjam-jam dengan tekanan psikis dari detektif, akhirnya si Chris tuh ngaku bahwa dia memiliki teman dekat atau selingkuhan. Namanya itu si Mbak yang tadi ya. Dia tuh adalah teman si Chris yang beberapa bulan ini menjalin perselingkuhan sama si Chris. Tapi si Chris itu tetap kukuh dengan pengakuannya bahwa walaupun dia berselingkuh, dia tuh nggak akan tega ngebunuh istri dan kedua anaknya. Dan setelah 7 jam diinterogasi, akhirnya si Chris ini meminta izin untuk berbicara dengan ayah kandungnya. Dan detektif pun mengizinkan ayah si Chris untuk masuk ke dalam ruang interogasi. Lalu detektif memantau dari luar agar mereka ini bisa leluasa berbicara. Dalam perbincangan dengan ayahnya, si Chris tuh ngasih keterangan yang berbeda. Dia tuh mengatakan bahwa pagi itu ketika dia pulang ke rumah, di dalam kamar dia melihat si Shannon itu sudah berada di atas tumpukan kedua anaknya. Jadi dia pikir dia tuh udah ngebunuh si Shannon tuh. Terus karena si Chris melihat badan si Celeste udah kebiru-biruan, dan ketika dia melihat ke arah lain, ternyata si Bella anak pertamanya juga sudah meninggal. Karena emosi dan kalap mata, akhirnya si Chris tuh kayak ngebunuh si Shannon karena dia tuh nggak terima gitu kalau si Shannon itu udah ngebunuh kedua anaknya. Dihabisilah si Shannon di situ. Nah, setelah mendengarkan pengakuan si Chris, detektif itu tuh nggak berusaha buat ngedorong pengakuannya lebih lanjut. Dia hanya menegaskan di mana mayat istri dan kedua anaknya sekarang. Terus si Chris itu ternyata mengubur si Shannon itu di kuburan dangkal di sebuah lokasi perminyakan pertama yang ia kunjungi pagi itu. Lalu mayat si Bella sama si Celeste itu dimasukkan ke tangki minyak yang ada di sana. Nah, setelah mengatakan di mana mayat istri dan kedua anaknya, dengan psikopatnya si Chris itu mengatakan kepada detektif bahwa apa yang udah dia katakan itu untuk dirahasiakan. Soalnya dia tuh malu kalau misalkan sampai rekan kerjanya tuh tahu, amit-amit ya. Dan di situasi ini dia masih mikir takut malu gitu. Kok ada yang kayak gitu si Chris, amit-amit. Sekarang kita masuk ke autopsi ketiga mayat. Pertama itu adalah si Shannon. Alasan kematiannya itu adalah dicekik dan dia ditemukan dalam kuburan tidak dalam beserta janin yang dikandungnya keluar. Loh, kok janinnya bisa keluar? Jadi ada fenomena tuh di mana jika seorang yang sedang hamil meninggal, maka gas-gas yang ada di dalam tubuh itu akan mendorong seluruh isi perut itu buat keluar. Nah, mayat kedua itu si Bella. Nah, alasan kematiannya itu adalah dibekap dan ditemukan di dalam tangki oli mentah.
Dan Bella pun ditemukan mempunyai bekas luka atas pembelaan di bagian dalam mulutnya karena dia tuh kayak berkali-kali ngegigit lidahnya gitu loh. Terus ada juga lecet di kedua sisi lengannya, dimasukin paksa ya. Ketiga ada selis, alasan kematian adalah dibekap dan dimasukkan ke dalam oli mentah. Jadi kedua mayat baik Bella maupun selis yang dibuang ke dalam tangki itu ketika ditemukan kulitnya udah nggak ada, udah keluar dari badannya dong, mengelupas. Nah, opini publik saat itu masih terpecah walaupun si Chris tuh udah ngaku kalau dia ngebunuh si Shannon karena Shannon telah membunuh kedua putrinya. Tapi publik tuh masih belum bisa mempercayai kelakuan si Chris, pengakuannya ya. Karena dia itu jika dilihat di akun media sosialnya si Shannon, seringkali dia mengunggah kegiatan kesehariannya dengan anak-anaknya yang terlihat dia sangat mencintainya. Tidak mungkin misalkan si Shannon itu ngebunuh kedua putrinya. Publik tuh masih meyakini bahwa kematian si Shannon dan kedua anaknya itu adalah ulah dari si Chris dan selingkuhannya, yaitu si Mbak. Pada kasus ini sebenarnya si Mbak itu pernah diinterogasi juga. Terus nggak lama setelah si Chris diinterogasi ya. Pada awalnya si Mbak tuh ngaku tidak mengetahui kalau si Chris itu sudah berumah tangga dan mempunyai istri dan juga 2 anak. Namun di tengah proses interogasi si Mbak mengubah pengakuannya. Bahwa dia tuh udah tahu si Chris punya istri, namun berniat untuk segera menceraikannya. Jadi alibinya itu kayak berubah-ubah gitu loh. Kayaknya si Mbak juga terlibat deh. Dan si Mbak pun tetap bersikeras bahwa dia tuh sama sekali tidak mengetahui rencana si Chris untuk membunuh istrinya, apalagi terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Nah, setelah melalui beberapa persidangan, si Chris divonis bersalah dan masuk ke penjara nih. Beberapa bulan setelah itu, barulah si Chris memberikan pengakuan mengejutkan dan kebenaran sesungguhnya baru terungkap. Jadi pagi hari itu si Chris dan si Shannon tuh bertengkar hebat nih karena si Shannon tahu kalau si Chris itu selingkuh dengan si Mbak ini. Ya si Mbak ini nih. Nah, terus si Shannon tuh ngancem karena perselingkuhannya ini tuh si Chris tidak akan pernah bisa ketemu dengan kedua anaknya lagi. Setelah itu si Chris tuh emosi lalu mencekik si Shannon sampai meninggal. Setelah itu Bella masuk ke kamar dan menanyakan apa yang terjadi sama ibunya gitu loh. Tapi si Chris tuh nggak jawab, dia cuman sibuk buat nyeret mayatnya si Shannon turun dari tangga dan memasukkannya ke dalam mobil. Setelah itu si Chris tuh balik lagi ke rumah buat ngambil si Bella sama si selis buat ikut ke mobil sama mayatnya si Shannon itu ya. Dan sesampainya di lokasi, si Chris mengubur mayat Shannon dalam kuburan yang dangkal. Lalu dia balik lagi ke mobil. Dia menutup kepala si selis dengan selimut dan membekapnya hingga tewas di depan anak pertamanya si Bella. Kemudian Chris membawa mayat Selis dan membuangnya ke dalam tangki minyak. Ketika Chris kembali ke dalam mobil, Bella bertanya, apa yang terjadi kepada Selis? Apakah engkau akan melakukan hal yang sama itu kepada aku, seperti kau melakukannya kepada Selis? Dan Bella berkata, jangan Daddy. Namun Chris tetap membekapnya dan membunuhnya, lalu membuang mayatnya ke dalam tangki juga. Bener sadis ya, Bes. Kalau aku nggak kebayang sih, pas ngebunuh anak-anaknya itu bener-bener gila, parah, psycho gitu lah. Menurut Besti gimana sih? Kira-kira ada nggak keterlibatan selingkuhannya di dalam kasus ini? Kalau misalkan ada, tolong tulis di kolom komentar di bawah ya. Nah, itulah tadi kasus pembunuhan yang berasal dari Amerika Serikat yang melibatkan satu buah keluarga ya. Dimana dalangnya itu adalah bapaknya sendiri. Pelaku utamanya itu bapaknya yang sengklek itu. Dia benar-benar kalap mata sih, nggak ngerti ya. Kalau misalkan udah kayak anaknya dibunuh dua-duanya, istrinya lagi hamil dibunuh juga. Demi selingkuhan bener-bener gak masuk di akal ya. Bener gak? Ini kasus paling parah dan sadis kalau menurut aku sih. Anak kecil dimasukin ke tangki, bener-bener gak masuk logika sih yang kayak gitu. Mudah-mudahan kita semua itu terlindungi dari hal-hal yang membahayakan buat kita ya, dan kita selalu dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para bestiku tetap berhati-hati dimanapun kalian berada ya. Nah, sebelum aku closing, aku pengen ngasih tahu dulu nih cuplikan si Blegu Chris ini ketika didatangin sama polisi ya, biar kalian nggak terlalu penasaran gimana sih bentukan si Chris kalau misalkan lagi ngebohong atau misalkan lagi panik. Ini dia. Nah, ini tuh kamera yang disimpan di badan polisi. Jadi polisi itu kan udah mulai curiga tuh ya sama si botak Chris. Jadi sengaja deh pasang kamera gitu. What's that? Any motion event that happens, but I get cars driving
from this street, and this is him at 517. Things that can be easier to. What else can I do with this? Like Right. we had issues the other week when people were stealing stuff out of like garages. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau misalkan suka sama videonya, tolong diklik like, share, and subscribe biar aku tambah semangat lagi buat bahas kasus-kasus lainnya. Kalau misalkan ada yang kurang atau pengen nambahin dari kasus yang aku bawain barusan, tolong di komen aja di kolom komentar di bawah. Saya misalkan mau request nih buat kasus apa lagi yang harus aku bahas di video selanjutnya, di komen aja di kolom komentar di bawah ya. See you di video-video selanjutnya. Assalamualaikum, Besti.